Kaji Profesional di sini sebagai pembawa acara yang akan membantu jalannya acara hari ini. Wadduha walaili idza saja wa wada'aka rabbuka wa ma qala. Tidak hanya orang tua tapi juga anak-anak. Jadi mendekatkan tidak hanya mendekatkan mereka di kelas, tapi secara emosional ada keterlibatan antara mereka dengan kegiatan-kegiatan lain yang di luar sekolah yang akhirnya saling mendukung satu sama lain dan akhirnya bisa mendekatkan dan mengakrabkan anak-anak satu sama lain. Kami berharap dengan adanya kegiatan seperti ini bermanfaat untuk kebersamaan satu sama lain dan mengenal satu sama lain. Dan terima kasih juga kepada anak-anak kelas 7F yang saya banggakan dan saya sayangi semua. Ikut dalam kegiatan ini yang disampaikan oleh tuan rumah ini tidak ada mudaratnya sama sekali ya. Kalian di sini akhirnya tahu ya, oh ternyata rumahnya Osaka di sini ya. Akhirnya nanti kelak ya harapannya kalian tidak hanya dalam kajian saja kalau misal berkunjung ke rumahnya Osaka ya, kemudian kalau ketemu di jalan dengan orang tua dari teman kalian juga bisa menyapa dan akhirnya tahu di sini. Bagaimana mendidik anak dengan cara Islami pada zaman ini. Kalau kita melihat sejarah tentang pendidikan manusia ini, sebetulnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendidik manusia itu sendiri supaya manusia itu bisa, yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala tatafakkarun, kata Allah dalam Al-Quran, kalau kamu mau berpikir. Maka dalam dunia pendidikan kita itu tidak, sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita itu tidak bisa terlepas dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu sendiri sudah terkumpul semua konsep-konsep yang ada dalam dunia ini. Kalau kita mau mengaji. Kalau kita betul-betul mau mengkaji Al-Quran, di situ ada pendidikan anak, di situ ada pendidikan bagaimana untuk orang tua, juga ada pendidikan bahkan orang sebelum lahir dalam Al-Quran sudah dididik di situ. Ada pendidikannya di situ. Tinggal kita itu sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini mau mengeksplor atau tidak Al-Quran itu. Kalau kita mampu mengeksplor, kita mampu menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah semuanya ada, bisa. Anak-anak yang, ada anak itu yang lambat, ada anak itu yang 1 tahun hafal Quran. Jadi tidak bisa orang itu dipukul rata, kemudian anak ini kemampuannya ini harus bisa matematika, pokoknya harus bisa. Itu tidak bisa gitu juga. Gitu. Kalau disebutkan tidak bisa, harus ada perlakuan khusus. Gitu. Perlakuan khusus, caranya bagaimana anak ini bisa meningkat. Bapak Ibu sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu sudah sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu sudah ada, katakanlah kalau bahasa kita itu kalau kerja itu ada job desk-nya masing-masing. Oh, orang ini job desk-nya di sini, orang ini job desk-nya di sini. Orang ahli biologi disuruh ngurus administrasi, ya nggak bisa yo. Di memarahi anak-anak itu tanpa asbabul nuzul yang jelas itu nggak boleh kayak itu. Dimarah-marahin itu nggak boleh juga katanya. Karena apa? Nanti mempengaruhi apa? Karakter itu, karakter anak selanjutnya. Dia akan mewarisi seperti itu karena orang tuanya juga ahli marah-marah. Akhirnya dia ketika sudah dewasa juga marah-marah, juga pendidikannya seperti itu. Saya sendiri di sekolah sebagai wali kelas juga sebagai tata tertib juga. Ya. Nah, dan di sini yang saya ingin garis bawah itu
keterlambatan siswa. Dari jenengan ada tips atau trik bagaimana kadang penyikapannya orang tua itu halau wis gak apa-apa, pokoknya anakku seneng gitu ya. Tapi kalau sudah tanpa ada rem, nanti akhirnya belum, akhirnya ketiduran sampai malam. Dan kemudian saya tanya, apakah kamu sholat subuh? Sholat Pak, tapi saya ngantuk tidur lagi. Akhirnya Jadi fenomena semacam itu, adanya gadget ini memang kita tidak bisa menafikan. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi Bapak Wali Kelas, memang ini perlu peran serta dari orang tua. Jadi orang tua ini sekaligus katakan dalam hadis itu kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Katakanlah kalau bapak-bapak itu sebagai pemimpin rumah tangga. Kalau ibu-ibu nanti sebagai pemimpin anak-anaknya di rumah. Jadi ketika di rumah, ibu-ibu itu juga menjadi guru sebetulnya. Di situ menjadi guru daripada anak-anak yang ada. Makanya ya mumpung juga anak-anak ini kan ada di sini, masalah gadget ini memang kita harus betul-betul mampu menggunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa gadget itu sebetulnya? Bagaimana orang tua, pintar-pintarnya orang tua itu untuk memanajemen waktunya anak-anak itu. Bagaimana peran serta guru sebagai pendidik, sebagai murabi, sebagai pembimbing, sebagai orang tua itu juga sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian peran serta orang tua juga seperti itu di rumah. Orang tua juga sebagai guru, ya sebagai pendidik, ya sebagai orang tua, sebagai murabi. Jadi kedua-duanya itu ada sinkronisasi, ada kolaborasi yang baik, sehingga menghasilkan anak-anak nanti yang akan menjadi anak-anak yang sukses, menjadi pemimpin yang akan membanggakan sekolah, juga membanggakan orang tua, membanggakan guru-guru semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.